Selamat pagi, selamat siang, serta selamat malam, atau kapanpun teman-teman yang menonton video ini. Izinkan saya sendiri, Adaneda Hakim, serta Muhammad Haris Sabil dan juga Muhammad Zakwan Alifi sebagai ketua tim dari tim antivirus. Kami mengikuti lomba Hackathon 2.0 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dalam cabang lomba inovasi. Dengan tema Accelera, AI Powered Care, Consultation, and Lifestyle for Enhanced National Health Insurance. Adapun latar belakang dan dampak dari inovasi yang kami berikan yaitu kami membandingkan antara jumlah tenaga kesehatan yang ada di Indonesia serta jumlah kunjungan pasien BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan nasional. Bisa dilihat secara jelas, pada tahun 2019 hingga tahun 2022, jumlah tenaga kesehatan mengalami penaikan dan penurunan secara signifikan dalam 1 tahun di masa-masa COVID, serta pada jumlah kunjungan pasien kesehatan itu meningkat dari 2019 hingga tahun 2022 dengan peningkatan yang signifikan, di mana angka peningkatannya menjadi lebih dari 300 juta, sementara jumlah tenaga kesehatan menurun hingga mencapai di bawah angka 1,5 juta, yang menandakan bahwasanya tingkat penaikan dan tingkat penurunan tenaga kesehatan Indonesia mengalami kemajuan dan kemunduran secara signifikan. Bisa dilihat secara langsung grafiknya seperti grafik terbalik. Sebagai contoh, dampak dari timpangnya jumlah tenaga kesehatan serta jumlah kunjungan pasien BPJS yaitu adalah tindakan nakes bedakan pasien BPJS, pembatasan layanan pasien BPJS, kesehatan diskriminatif, diskriminasi pelayanan terhadap pasien BPJS, serta pelayanan tidak memuaskan BPJS di Jawa Timur. Kami menyorot beberapa media. Serta kesimpulan yang kami dapat dari latar belakang yang kami buat adalah kesenjangan yang tinggi antara jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah kunjungan pasien BPJS membuat tenaga medis kesulitan dalam menangani pasien BPJS. Oleh karena itu, kami menawarkan sebuah solusi inovasi yang berjudul Accelera yang berbasis mobile apps. Yang mana Accelera ini akan memberikan beberapa fitur. Yang pertama adalah periode tiket, yang merupakan sistem pendaftaran AI yang mengutamakan perawatan sesuai dengan kebutuhan pasien berdasarkan urgensi penyakitnya. Nantinya, fitur ini akan menggunakan ML model, klasifikasi atau clustering yang menggunakan data dari data training dari Big Angel. Kemudian adalah Halbot, yang mana ini merupakan chatbot pintar yang memberikan konsultasi kesehatan instan dan akurat. Serta hal ini akan memberikan solusi yang baik dan personal untuk masing-masing pasien. Kemudian adalah Fitrek, merupakan fitur pelacak olahraga dan tidur yang canggih yang membantu pengguna dalam mencapai kebutuhan optimal dengan rekomendasi dan analisis personal. Ini nantinya akan menggunakan data training daripada kita juga yang digunakan dengan menggunakan data analisis dan klasifikasi. Tentunya kami juga mengharapkan tujuan daripada Accelera ini yang pertama adalah peringkat efisiensi, yang mana pendaftaran berbasis AI akan mempercepat proses prioritas dan penempatan pasien sehingga dapat mengurangi waktu tunggu dan memberikan perawatan yang tepat sasaran dan tepat waktu. Kemudian Accelera dapat diakses 24/7 nantinya karena konsultasi menggunakan chatbot ini akan memberikan akses kesehatan kapan saja dan di mana saja untuk mengurangi antrian konsultasi fisik dan memberikan solusi yang instan dan nantinya akan divalidasi oleh dokter-dokter terkait. Kemudian setelah penerapan semuanya, masyarakat akan lebih sehat tentunya dengan fitur plus olahraga dan pemberdayaan menggunakan CKN untuk mengadopsi gaya hidup sehat dengan rekomendasi yang sesuai dan mendorong yang positif. Kemudian untuk user flow atau alur pengguna dari mobile apps yang kami kembangkan adalah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu mendaftar pelayanan, di mana pengguna akan membuka aplikasi, kemudian menekan tab mendaftar pelayanan. Kemudian langkah yang kedua adalah mengisi keluhan. Setelah masuk ke dalam tab mendaftar pelayanan, pengguna akan mengisi keluhan mereka, yang dimana dapat berupa formulir yang mencakup detail keluhan, seperti jenis keluhan,
dan deskripsi dari keluhannya dan lain-lain. Kemudian langkah yang ketiga adalah submit form. Setelah mengisi keluhan, pengguna harus menekan tombol submit untuk mengirimkan keluhan mereka ke sistem. Kemudian langkah yang keempat adalah analisis data. Setelah keluhan dikirimkan, data tersebut akan masuk ke dalam sistem untuk dianalisis. Yang mana proses analisis ini akan mencakup berbagai pengklasifikasian terkait keluhannya dan mengidentifikasi keluhan yang dialami oleh pengguna. Kemudian untuk langkah yang kelima, data diperoleh. Hasil dari analisis data tadi akan memberikan pemahaman yang baik tentang keluhan yang dialami oleh pengguna. Kemudian langkah yang keenam adalah urgensi dan rekomendasi. Dari data yang diperoleh dan analisis data, sistem dapat menentukan tingkat urgensi dari setiap keluhan. Seperti keluhan yang lebih serius atau mendesak akan diberikan prioritas yang tinggi. Kemudian sistem dapat memberikan rekomendasi yang dapat diambil untuk menyelesaikan atau mengatasi keluhan tersebut. Selanjutnya, untuk sumber data yang kami gunakan dalam pengembangan mobile apps kami adalah yang pertama Kaggle, yaitu penyedia dataset terkait kesehatan dan lain-lain sebagainya yang digunakan untuk penelitian, analisis, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah Mayo Clinic, yaitu sebuah organisasi medis yang terkenal di Amerika Serikat karena memberikan perawatan medis yang sangat berkualitas. Kemudian yang ketiga, Science Direct, yaitu penerbit ilmiah online yang menyediakan akses ke banyak jurnal ilmiah dan lain-lain. Kemudian ada Very Well Health, yaitu situs web yang menyediakan sumber daya informasi terkait kesehatan dan lain sebagainya secara online. Kemudian yang terakhir adalah Databox, yaitu portal data statistik yang terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai data statistik terkait ekonomi, bisnis, riset, dan juga kesehatan. Kemudian, metode yang kami gunakan dalam pembuatan aplikasi ini mencakup 3 metode. Yang pertama adalah clustering, di mana pasien dengan gejala-gejala yang sama akan dikelompokkan dalam satu cluster yang sama. Data dari gejala pasien akan diambil digunakan dengan training dari data Kaggle yang nantinya akan diidentifikasi polanya dalam gejala pasien dan data personal, sehingga nantinya sistem dapat memahami urgensi penyakit dengan lebih baik dan menentukan tindakan-tindakan yang tepat. Seperti contohnya memprioritaskan dalam segi pendaftaran, ya. Kemudian NLP atau Natural Language Processing yang digunakan untuk agar chatbot dapat memahami dan merespon pertanyaan terkait dengan kesehatan, yang nantinya chatbot akan mengurai dan memahami bahasa Indonesia, ketika kita akan mempersilakan bahasa Indonesia secara efektif, gitu ya. Kemudian data analisis dengan data aktivitas tidur dan fisik dari pengguna dari waktu ke waktu akan diterapkan metode ini, sehingga akan dilakukan identifikasi pola dan tren dalam data. Dengan analisis data tersebut, maka fitur akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kebiasaan dan rutinitas olahraga serta tidur pengguna. Next. Kemudian, workflow dari pengguna aplikasi ini yang dimulai dari dataset, baik dataset untuk prioritas pasien dan dataset daripada pelacakan tidur, gitu ya, yang nantinya data tersebut akan kita understanding, kita pahami bagaimana, apakah ada outlier atau tidak. Kemudian kita akan masukkan ke ML modeling, yakni tahap di mana kita akan melatih model dari data-data tadi yang sudah kita bersihkan juga, yang mana outputnya adalah ML model yang berperforma typical. Model ini nantinya akan kita upload ke dalam REST API, sehingga nanti dapat digunakan oleh fitur feedtrack serta priority care, dan serta tambahan juga sebuah fitur helpbot yang akan menggunakan API dari large language model yang open source, yang akan kita personalisasikan dengan kebutuhan kita dalam kesehatan dan konsultasi penyakit. Gitu. Next. Oke, itu yang dapat kami sampaikan terkait Acelera. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih dan sekian.